Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isam Fadilah dari kelas 3 TIA Politeknik Kaptek Riau. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Android Studio, melanjutkan project ManIS yang saya buat bersama rekan saya yaitu Agnes Felicia. Di video kali ini akan membahas tentang navbar, grid menu, auto slider, dan juga recycler horizontal view. Oke, langsung kita mulai. Untuk membuat navbar, pertama kita buat dulu package main. Di dalamnya terdapat main activity. Kemudian ini untuk masing-masing fragment dibuat package-nya. Dan package home, message, modern profile. Hmm. Nah, ini tampilan dari main activity. Ini terdapat frame layout untuk menampung fragmentnya. Kemudian ini ada bottom navigation. Nah, untuk membuat bottom navigation ini menggunakan bottom navigation, kemudian menunya dari menu bottom nav menu. Nah, lihat sini ini dia. Untuk membuat ini ya, kita buat package baru di layout dengan nama menu. Kemudian kita buat kemudian kita buat bottom nav menu. Nah, di sini kita buat item, kemudian masing-masing ada ID, icon, dan juga title. Ini ada tuh dua, empat, lima, ada lima, ada home, insight, meditation, jurnal, dan juga profile yang akan digunakan project di project main is. Jadi ini akan ditampilkan di main, akan dipanggil di main. Dan di main ada load fragment. Ini digunakan untuk mengatur fragmen apa yang muncul pertama kali. Ini form 2. Kemudian ada inisialisasi untuk bottom nav-nya, untuk navbar-nya. Ini kalau diklik yang bagian home maka akan load, fragmen 2. Kalau insight akan fragmen insight dan sebagainya. Fragmen ini untuk mengatur fragmen yang akan tampil. Yang pertama tampil adalah form 2. Kalau diklik navbar yang lain maka akan tampil sesuai navbar yang diklik. Itu dari navbar. Dan kita ke home, fragment home. Dan di sini ada grid menu, ada horizontal recycler view, kemudian ada slider. Kita bahas terlebih dahulu grid menu. Untuk membuat grid menu pertama kita buat dulu di layoutnya home menu grid. Nah sini kita buat grid layout, kemudian kolomnya ada 5. Ini bisa diatur jika ini. Nah kebetulan ada 5 item dan juga ada 5 kolom.
Jadi hanya satu baris saja. Ini kita buat art view, kemudian di dalamnya ada linear layout. Di linear layout ini, kalau sini kan di dalamnya ada image view. Nah, kalau kita tambah text view atau image view, maka dia akan berada di samping dari image view. Nggak bisa diatur atas bawahnya. Dia selalu linear, selalu berada di samping. Kalau ditambah lagi image view, maka akan berada di image view yang ini. Kalau ditambah teks, juga akan begitu. Kemudian di dalam view dalam layout, kemudian dalam linear layout ada image view. Di sini saya hanya menggunakan satu saja, hanya menggunakan satu image view saja. Kemudian ini kita buat 5. Sini ada emot nangis, ada emot sedih, ini datar, ini senang, dan ini ketawa. Nomor 5. Kemudian ke home, ini ada grid menunya. Nah, ID-nya, kemudian weight, flat height, constraint-nya. Nah, kemudian include, untuk memanggilnya kita gunakan include layout home menu grid. Untuk memanggil untuk home menu grid-nya. Kemudian kita buat di menu, kita buat package baru itu home. Kalau home terdapat, kita lihat di home fragment 2. Nah, ini kita buat setup setup grid menu, kemudian lewat setup grid menu. Ini untuk set apa menu gridnya. Ini cut satu menu, diambil dari ID cut menu 1, cut menu 2 diambil cut menu 2, dan seterusnya. Ini cut menu, ID-nya cut menu 1, cut menu 2. Kemudian jika diklik maka akan muncul toss, cut menu 1 klik, dan seterusnya. Nah, itu dia untuk menu grid. Selanjutnya kita bahas eh, auto slider. Auto slider pertama kita buat ini, dalam layout kita buat resource file, nama, data item. Ini kita tampilkan image, ya match parent, kemudian scale-nya center crop, sehingga nanti gambarnya akan menyesuaikan dengan ukuran dari layoutnya. Bukan, jadi layoutnya akan terisi penuh oleh gambar, sehingga tidak ada layout yang kosong. Layoutnya terpenuhi oleh gambar, walaupun gambarnya akan tercrop. Kemudian itu di phone home, ini kita buat berada di dalam
card view, card view-nya, bitnya, hacknya, kemudian view packer, ininya auto slider. Ini yang akan berisi dari gambarnya. Kemudian kita ke fragment. Kita buat di dalam package home auto slider adapter. Kita buat private image-nya list string. Ini kita karena memakai gambar dari internet menggunakan Picasso, jadi kita gunakan string. Kalau dari variable kita gunakan integer. Karena kita menggunakan dari internet menggunakan Picasso, kita gunakan string. Kemudian kita set triggernya. Kemudian ini ada private var current positional. Kemudian ini start auto slider. Dan ada slider view holder, image view, ambil dari slide image. Kemudian ada on create view holder, layout slide item. Kemudian ini kita gunakan Picasso. Kemudian slide item count, image size. Ini slide image. Kemudian kita ke home 2 fragment. Kita juga gunakan setup auto slide view. Kemudian ini untuk membuat function setup auto slide. Ini link dari gambar akan digunakan, akan ditampilkan. Ada 3 gambar. Kemudian inisialisasi view pagernya, auto slider. Kemudian kita gunakan juga dot indikator, itu warm dot indikator. Dan ini inisialisasi adapternya dari auto slide adapter. Kita gunakan warm dot indikator. Ini agak berbeda dikit dengan dot indikator. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia dari slider. Selanjutnya kita akan membahas horizontal recycler view. Ini kita buat adapternya dan juga modelnya. Dan juga di layout kita buat ini home, new item, new item horizontal. Ini penampilannya. Sini ada layoutnya, ID-nya background, kemudian ada image. Ini ada new story title, kemudian ada personal layout, dan juga ada text view. Dan di dalam horizontal model, kita akan menggunakan 3 variabel, yaitu ada title, image URL, isi, background, dan juga background isi. Kemudian kita ke daftar. Dan di daftar ini kita home new item horizontal. Kemudian
ada function onBind ke holder. Ini sini untuk menginisialisasikan yang akan digunakan. Ini sorry title diambil dari ID sorry title. Ini sorry title. Kemudian image sorry isi, image sorry isi, kemudian ada ke background sorry background diambil dari background, dan juga news sorry isi background diambil dari layout isi, layout isi, dan juga ini background. Ini kemudian ada function onBind holder. Ini untuk set variable ini digunakan untuk item ya di modelnya. Dari title ini teksnya akan digunakan untuk item title, kemudian teks dari user isi digunakan untuk item isi, dan ini untuk mengatur untuk backgroundnya. User background akan digunakan untuk item background, kemudian user isi background digunakan untuk background isi, kemudian ke background lagi. Pertama kita buat setup news horizontal view, kemudian ini function dari setup horizontal. Ini news horizontal diambil dari di news horizontal, news horizontalis. News horizontalis. Kemudian di sini kalau item list of, terus home news horizontal model. Ini ini title-nya, kemudian ini image URL, ini isi, dan ini adalah background, dan ini background isi. Kerjakan yang ini image, ini isi, ini backgroundnya, dan ini background isi. Dan ini adapternya, investasi adapter dari news horizontal adapter dan news horizontal layout manager. Oh ya, untuk navbar yang ini kita buat sini sistem bar left, sini bar top, bar right, dan yang bottom kita buat 0. Ini supaya navbarnya tidak ke atas, pas dia di bawah. Kita lihat tampilannya. Kita keluar dulu. Ini tampilan awalnya, kita skip saja. Nah, di project kami sebelum ke home-nya ada survei terlebih dahulu. Bisa di skip, bisa dilanjutkan. Kalau ingin lanjutkan dengan surveinya bisa klik mulai, dan ini mulai surveinya. Cepat lakukan saja. Nilainya belum disimpan, hanya tampilan saja. Ini hasilnya. Ini belum diterapkan nilainya, ini masih tampilan saja. Kita pilih kembali ke home. Nah, sini nih. Nah, sini
menu grid, kalau diklik akan muncul tas, menu klik dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk navbarnya. Sini kita ada 5 navbar. Tapi yang baru terisi baru 3 itu ada home, meditation, dan juga profile. Ataupun yang profile baru button okat saja. Selanjutnya akan kami tambah. Ini karena bottomnya 0, ya merapat ke bawah. Kalau misalnya sistem bar bottom, dia tidak akan kayak gini posisinya, akan agak keluar, akan agak ke atas sedikit. Itu agak cukup mengganggu karena tidak sesuai desainnya. Kemudian ini tampilan dari auto slider, dan ini dia apa, warm dot indikator. Nah, ini kayak agak kayak ulat bergerak gitu udah. Berbeda dengan dot indikator biasa, dan auto slider ini bisa slide sendiri tanpa kita slide. Kalau kita slide juga bisa, tapi dia juga bisa slide sendiri selama 3000 milidetik. Akan merubah sendiri, akan slide sendiri. Kemudian ini tampilan dari horizontal view, ini menu grid, ini horizontal view, ini auto slider. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.